sebenarnya yang kita sampaikan kan, tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, materi yang sedikit yang kita sampaikan tadi itu berguna khususnya bagi saya yang menyampaikan sendiri dan juga bagi keluarga saya dan keluarga bapak ibu yang kami muliakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada sesi tanya kan? Ada sesi tanya coba. Kalau ada ini, ayo silakan Anda tersebut. Waalaikumsalam. Amin ya Rabbal betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan biasa dan mulia. Bagaimana tanggung jawab seorang tua kalau nanti mereka tidak mendidik anaknya dengan baik, kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bukan melaksanakan sholat? Maka untuk mendidik anak, khususnya mengajarkan anak untuk sholat itu menjadi kewajiban. Bukankah kita mengenal dan mengingat kalau Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita hafal ini, tahu ini kan? Apa kata Allah, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qulu panjang ayat ini. Maka Ali bin Abi Thalib, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Pak, mengatakan bahwasanya bagaimana cara kita untuk menjaga anak, keturunan kita, keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan ad-dibuhum wa ad-dibuhum. Ajarkan kepada mereka adab-adab akhlak. Akhlak ajarkan kepada anak istri kita. Normal bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama makhluk. Bagaimana mereka menghormati sesama manusia. Bagaimana hubungan mereka dengan sesama makhluk itu baik. Ajarkan kepada mereka. Jangan ajarkan mereka sombong, berkata kasar, menzalimi orang, untuk orang. Karena itu akan difotokopi kan. Kalau sekarang kita lihat orang tua yang mengerti gurunya, maka anaknya juga mengerti gurunya. Rusak pendidikan karena rusaknya orang tua tersebut sebenarnya. Maka jangan ajarkan kepada kita contoh-contoh yang buruk, karena mereka pasti akan contohnya. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib wa alimuhum. Ini jawabannya. Dan ajarkanlah ilmu syariat kepada mereka. Ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka halal dan haram, ajarkan kepada mereka bagaimana sholat, ajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, ajarkan kepada mereka, ajarkan mereka. Makanya salah satu poin dari poin utama tanggung jawab seorang ayah itu adalah mempelajari ilmu syariat, mempelajari agama. Jangan kita kalah dengan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih yang ada majelis taklim, yang kemudian mengaji, yang rajin dengan ceramah, bapak-bapaknya nggak ambil pusing. Padahal tugas utama mendidik syariat dilakukan itu tugas ayah Anda, tugas suami, bukan tugas seorang istri. Maka jika seorang suami ini paham syariat, maka dia bisa mengajarkan istrinya. Tetapi kalau seorang suami tidak paham dengan syariat, maka bagaimana dia akan mengajarkan istrinya? Maka setelah itu seorang ibu yang paham akan syariat, maka dia bisa mengajarkan kepada anaknya sebagai madrasah pertama.
Tapi kalau seorang ibu tidak paham syariat Allah, maka apa yang dia bisa ajarkan kepada anak-anaknya? Maka semuanya saling berkesinambungan. Ayah mengajarkan kepada ibu, kemudian nanti ibu yang mengajarkan anak. Walaupun pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi ia akan paling banyak berinteraksi dengan anak saat kecil dan ibu. Karena suami akan sibuk dengan kerja. Maka ini saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain. Maka kalau kita punya anak perempuan ingin menikahkan mereka, cari sama laki-laki yang paham agama. Minimal umur tidak harus dia lulusan syar'i, tidak. Yang penting dia paham agama. Apapun diperhatikan, dia tahu hal-hal, dia tahu bagaimana memuliakan istrinya, dia tahu bagaimana mendidik anaknya, dia tahu apa yang Allah haramkan dan segala macamnya. Cari itu, Pak. Jangan cari pertama pekerjaannya, jangan. Menyesal kita nanti. Maka cari orang-orang yang paham agamanya. Maka itu kewajiban seorang ayah. Karena nanti pada hari kiamat, jika seorang ayah dan ibu tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, atau tidak mengajarkan ilmu syariat kepada anaknya, tidak mengajarkan tauhid, tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya, tidak mengajarkan yang halal dan yang haram, kemudian nanti anak itu tumbuh menjadi hamba-hamba yang durhaka, kemudian nanti pada hari kiamat, penting, saat anak ini akan dicampakkan ke neraka Allah Jalla Jalla. Dia akan meminta pertanggungjawaban keluarganya, ayah ibu yang mendapat Allah. Lalu sekarang bahwa al-akhirah yawman ini baru dibakti adun tidak mutabik. Orang-orang yang al-akhirah yang dulu mereka saling mencintai dunia, ayah, ibu, anak, nenek, segala macamnya, mereka saling mencintai dunia. Tetapi apa jadi mereka di pada hari akhirat? Yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun, tiba-tiba mereka saling bertengkar, berargumen, saling menyalahkan satu sama lainnya. Illal muttaqin, kecuali keluarga yang bertakwa kepada Allah. Itu poinnya. Seorang anak akan dicampakkan, ya Allah, aku punya ayah, aku punya ibu, tidak pernah mengajarkanku sholat, tidak pernah mengajarkanku halal dan haram, tidak pernah mengenalkan dirimu kepada Allah. Aku mau mereka juga masuk ke neraka bersama. Maka ini tanggung jawab. Tetapi kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita sudah semaksimal mungkin, seluruh daya upaya kita, mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka dengan haram, mengajarkan mereka untuk patuh dan taat kepada Allah. Kemudian Allah syafaat dan tersebut tumbuh dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Maka hidayah taufik keimanan itu bukan di tangan kita, bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa, tanda kutip dia tidak bisa membuat pamannya beriman kepada Allah. Maka bagaimana dengan kita? Maka kita hanya berusaha semaksimal mungkin saja berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga akan cucu keturunan kita semuanya mengumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup ya, udah lewat ya. Kalau ada nanti pertanyaan lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan di kesempatan lain kita lanjutkan kita. Mudah-mudahan kalau kita baca, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Allah saya minta ampun kalau ada kebenaran datang dari Allah Jalla Jalaluhu, ada kekhilafan datang dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.